Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari yang penuh berkat ini. Kami akan sungguh menyambut dan mengisinya dengan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus, agar kami memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berhikmatlah. Nah saudara, banyak pilihan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dan buat dalam kehidupan kita, itu justru banyak mubasirnya, banyak tidak ada manfaatnya, dan tidak ada gunanya, serta banyak tidak pentingnya dan tidak ada prinsipnya. Banyak orang memilih dan mengejar sesuatu yang hanya sensasional, ya, fenomenal dan sifatnya komersil dan fana. Seperti contoh, banyak orang ya beli mobil supaya dia bisa aman dan nyaman kemana-mana. Itu sebabnya dia beli mobil yang mahal. Ya, padahal saudara, mobil mahal bukanlah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan adalah menyetir dengan baik dan hati-hati dan sabar. Itulah kunci keselamatan. Ada orang juga ya menyewa preman, bodyguard supaya juga aman. Ya, saudara, sewa bodyguard atau preman apapun bukan jaminan keamanan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang ramah kepada orang lain, tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Ada juga orang ingin beli obat dan berbagai macam vitamin ya supaya dia sehat. Ya, itu bisa saja dikategorikan baik, tapi itu bukan jaminan bisa hidup sehat. Tetapi kita bisa jaga makan, pola istirahat yang cukup, olahraga, dan hidup bahagia dengan keluarga, itulah kunci hidup sehat. Dan ya, banyak orang membeli rumah sebegitu besar, rumah mewah, ya, dengan kata bahwa mereka ingin bahagia. Tetapi sesungguhnya rumah mewah bukanlah kunci kebahagiaan. Tetapi saling mengasihi, saling menghormati, saling memaafkan, saling menghargai, menerima. Dan itulah kunci keluarga yang bahagia. Dan bahkan ada orang bilang kalau saya punya gaji yang tinggi, wah, saya bisa puas terhadap segala apapun untuk bisa beli banyak hal. Saudara, itu juga bukanlah jaminan. Bahwa gaji tinggi bukan jaminan kepuasan, tetapi hidup bersyukur, efisien, saling menyayangi, menghargai, itulah kunci kepuasan hidup. Ada juga yang bilang kalau pangkat tinggi, ya, itu sesuatu yang bisa membuat kita terhormat dengan jabatan yang mentereng. Saudara, itu juga salah dan tidaklah menjadi jaminan. Bahwa pangkat tinggi bukan jaminan hidup untuk terhormat. Tetapi hidup jujur, punya kredibilitas dan disiplin, itulah kunci hidup terhormat. Ya. Ada juga yang bilang kalau kita hidup berfoya-foya, ya, itu bisa punya banyak teman. Ya, sebagaimana ya, ungkapan bahwa di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, secara realita bisa saja. Tetapi secara kebenaran sesungguhnya tidaklah demikian, bahwa kunci orang sungguh-sungguh memiliki sahabat ketika dia punya kasih, dia bisa memberi, dia bisa membantu, dan dia bisa hidup sederhana. Dan itulah sesungguhnya orang-orang yang bisa menerima siapa saja. Bahkan ada orang bilang bahwa kalau kosmetik, ya, itu membuat dia bisa cantik, ya, ataupun juga dengan penampilan menjadi orang bisa ganteng. Ya, bisa-bisa saja. Tapi itu bukanlah jaminan. Melainkan semangat kasih, ya, senyum yang indah, dan hati yang penuh dengan sukacita, ucapan syukur. Itulah kunci kebahagiaan, kunci kecantikan, dan juga kegantengan setiap apapun. Dan sesungguhnya kita harus sadari bahwa itulah yang kadang diabaikan, kadang dilupakan. Orang lebih mencari dan mengejar hal-hal yang lahiriah dan fana.
Saudara, mari kita menjadi orang yang hidup sebagaimana jam dinding. Dilihat atau tidak, ia tetap berdetik. Dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Diterima, dikasihi atau tidak, ia tetap bekerja. Mari kita berhikmat dan bijaksana dalam hidup ini. Jangan kita hidup karena ingin dipuji orang, karena ingin diakui orang. Ingat, ada pepatah atau ungkapan berkata bahwa kegagalan dari segala hal adalah menyenangkan semua orang. Mari kita bijaksana. Bijaksana bisa terjadi apabila seseorang sadar dan mengakui bahwa dunia ini fana dan bukanlah tempatnya. Sehingga dia tidak akan pernah habis-habis atau dia tidak akan mati-matian untuk hidup di dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap. Yang kedua, bijaksana terjadi apabila seorang sadar dan akui bahwa umur atau usianya, kesempatan hidupnya sangatlah terbatas. Sehingga dia akan mempergunakan waktu umurnya dengan arif, dengan efektif, dengan produktif. Kemudian dia dalam mempergunakan jabatan, karir, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan atau apapun itu, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh, ya, dengan bertanggung jawab. Bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa pada akhirnya orang yang berhikmat dan bijaksana, orang itu adalah tahu bahwa segala hal yang dia miliki, dia kerjakan dan dia hidupi adalah sungguh-sungguh akan dia pertanggungjawaban kelak ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan ketika dia meninggalkan dunia ini. Maka mari di sepanjang tahun ini kita menjadi orang yang semakin bertambah tahun, semakin berhikmat, semakin bertambah umur, semakin bijaksana. Efesus 5:17 yang disampaikan dalam nas ini. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu berhikmatlah. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah sehingga kami boleh sungguh-sungguh mampu dapat menjalani dengan segala hal yang berkenan, yang sesuai, yang prinsip dan kekal. Sehingga kami tidak disibukkan dan tidak dipusingkan dengan hal-hal yang fana, yang lahiriah. Mari Tuhan beri kami hikmat untuk membedakan itu dan memutuskan mana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.